Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita akan melanjutkan belajar mengenai alga. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai klorofita atau alga hijau. Alga hijau atau ganggang hijau diberi nama berdasarkan kloroplas yang berwarna hijau. Warna hijau ini terbentuk karena pigmen yang dominan adalah klorofil A dan B, sedangkan pigmen lain yang dimiliki yaitu karotin dan xanthofil. Karotin merupakan pigmen yang memberikan warna orange, sedangkan xanthofil merupakan pigmen yang memberikan warna kuning. Bentuk kloroplas pada ganggang hijau bermacam-macam. Ada yang seperti mangkuk, misalnya pada Chlamydomonas. Ada pula yang berbentuk spiral, contohnya pada Spirogyra, dan berbentuk seperti bintang. Klorofita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya mengandung warna hijau atau klorofil. Yang kedua, merupakan organisme eukariotik di mana inti selnya telah dilindungi oleh selaput inti. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Yang keempat, hidupnya melayang-layang di air tawar atau air laut dan tempat-tempat yang lembab. Yang kelima, ada yang bersifat uniseluler atau hanya tersusun dari satu sel, dan ada pula yang multiseluler atau tersusun atas banyak sel. Ciri yang keenam bersifat autotrof, yaitu mampu membuat makanannya sendiri, karena klorofita ini memiliki klorofil. Yang ketujuh, ada yang bersifat soliter atau hidup menyendiri, berkoloni atau hidup berkelompok, dan membentuk simbiosis atau memiliki hubungan dengan organisme lain, misalkan lichens atau lumut kerak, di mana lichens ini merupakan hasil simbiosis dari klorofita dengan fungi atau jamur. Lichens atau lumut kerak ini biasanya terdapat di kulit-kulit pohon yang warnanya hijau sedikit putih. Yang kedelapan, bentuk tubuhnya bervariasi, ada yang berbentuk bulat, filamentous atau seperti benang, kemudian berbentuk lembaran dan menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Untuk yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi ini memiliki bagian yang mirip dengan akar, mirip dengan batang, dan mirip dengan daun. Ciri yang kesembilan, memiliki pirenoid atau tempat menyimpan hasil fotosintesis yang berupa amilum. Ciri yang ke-10, memiliki stigma yang berguna untuk menuntun ganggang ke arah cahaya. Stigma ini merupakan bintik yang berwarna merah. Ciri yang terakhir yaitu memiliki vakuola kontraktil atau vakuola yang berguna dalam pengaturan osmoregulasi. Berikutnya, reproduksi pada klorofita. Ganggang hijau bereproduksi secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan zoospora, yaitu spora yang dapat bergerak atau berpindah tempat. Zoospora berbentuk seperti buah pir yang memiliki 2-40 cambuk, kemudian juga memiliki vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai pengatur osmoregulasi dan satu bintik mata berwarna merah atau stigma. Sedangkan reproduksi seksualnya berlangsung dengan cara konjugasi, yaitu bersatunya zigospora. Zigospora ini tidak memiliki alat gerak, berbeda halnya dengan zoospora. Lanjut ke jenis-jenis dari klorofita. Klorofita dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah klorofita bersel tunggal tidak bergerak. Contohnya adalah klorokokum. Bentuk dari klorokokum disajikan pada gambar berikut. Klorokokum memiliki ciri-ciri, tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Hidupnya di air tawar, bentuknya bulat telur, di mana setiap sel memiliki satu kloroplas dengan bentuk seperti mangkuk. Reproduksi secara vegetatif dengan membentuk zoospora,
sedangkan secara generatif dengan isogami. Jadi klorokokum ini tidak memiliki alat gerak sehingga digolongkan ke dalam klorofita yang bersel satu dan tidak bergerak. Jenis klorofita yang kedua adalah klorofita bersel tunggal dapat bergerak. Contohnya adalah Chlamydomonas. Bisa dilihat pada gambar bahwa Chlamydomonas ini tersusun dari satu sel serta memiliki dua alat gerak. Chlamydomonas hidup di air tawar yang tergenang. Selnya berbentuk menyerupai bola agak lonjong dengan dinding sel dari bahan selulosa. Chlamydomonas juga mempunyai kloroplas yang tunggal berbentuk seperti mangkok, satu atau beberapa butir pirenoid yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan amilum yang ditemukan di dalam sitoplasma. Kemudian memiliki vakuola kontraktil sebagai pengatur osmoregulasi dan memiliki stigma atau bintik merah. Reproduksi aseksualnya dengan membelah diri, sedangkan reproduksi seksualnya dengan isogami. 3 adalah klorofita berbentuk koloni namun tidak bergerak. Contohnya adalah Hydrodictyon. Bentuk dari Hydrodictyon dapat dilihat pada gambar. Habitat dari Hydrodictyon ini adalah di air tawar, di mana koloninya berbentuk seperti jala. Ukurannya cukup besar sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Reproduksi vegetatifnya yaitu dengan zoospora dan fragmentasi, di mana Hydrodictyon ini akan melepas sebagian koloninya lalu membentuk koloni yang baru. Sedangkan reproduksi generatifnya yaitu dengan cara konjugasi. Jenis yang keempat adalah klorofita berbentuk koloni namun dapat bergerak. Contohnya adalah Volvox. Volvox ini merupakan jenis dari klorofita yang cukup populer, di mana satu koloninya berjumlah antara 500 sampai 20.000 sel yang dilindungi oleh selaput tipis sebagai kulitnya. Reproduksi aseksualnya dengan cara fragmentasi, sedangkan reproduksi seksualnya yaitu dengan konjugasi sel-sel gamet. Jenis yang kelima adalah klorofita berbentuk benang. Contohnya adalah Spirogyra. Bentuk dari Spirogyra bisa dilihat pada gambar. Spirogyra ini hidupnya di perairan. Bentuk tubuhnya seperti benang, dalam tiap sel terdapat kloroplas berbentuk spiral dan sebuah inti. Jadi penamaan Spirogyra ini berdasarkan bentuk kloroplasnya, yaitu berbentuk spiral. Reproduksinya secara vegetatif dan juga generatif, di mana reproduksi vegetatifnya yaitu dengan cara fragmentasi, sedangkan reproduksi generatifnya dengan cara konjugasi. Jenis klorofita yang terakhir atau yang keenam adalah klorofita berbentuk lembaran atau tumbuhan tinggi. Contohnya adalah ulva. Bisa diperhatikan pada gambar bahwa ulva ini bentuknya sudah menyerupai seperti tumbuhan tinggi, yaitu memiliki lembaran-lembaran daun. Hidup dari ulva ini adalah di dasar perairan laut, yaitu biasanya menempel pada karang-karang. Bentuk tubuhnya seperti lembaran daun. Reproduksi vegetatifnya dengan spora, sedangkan reproduksi generatifnya dengan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Selanjutnya adalah peranan klorofita. Klorofita memiliki peran yang positif dan peran yang negatif. Peran yang positif diantaranya yang pertama sebagai sumber protein sel tunggal, contohnya adalah chlorella. Yang kedua, sebagai bahan makanan, contohnya Volvox, yaitu sebagai sayuran. Yang ketiga, sebagai plankton yang merupakan salah satu komponen yang penting dalam rantai makanan di perairan tawar. Dan yang keempat, menghasilkan oksigen dan hasil fotosintesis yang diperlukan oleh hewan lain untuk bernapas dan sebagai sumber bahan makanan. Sedangkan peran yang negatif diantaranya
Yang pertama, dapat mengganggu ekosistem perairan jika kondisinya terlalu subur. Yang kedua, membuat air berubah warna dan menjadi bau. Yang ketiga, menjadi masalah dalam proses penjernihan air. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan penyumbatan pada saringan pengolahan air. Demikian tadi materi mengenai klorofita, mulai dari ciri-ciri sampai ke peranannya. Semoga materi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik. Sampai ketemu di video selanjutnya mengenai jenis dari alga yang berikutnya.